beberapa hari yang lalu, Pak Putin baru aja ngumumin tentang mata uang baru BRICS. Sekarang mata uang BRICS ini katanya bakal jadi alternatif buat menyaingi dolar Amerika yang sudah lama banget mendominasi perdagangan di seluruh dunia. Indonesia sendiri juga disebut sebagai salah satu negara yang mungkin bakal gabung sama BRICS. Pertanyaannya, kalau Indonesia benar-benar gabung, kira-kira bakal untung atau malah buntung? Mungkin banyak banget yang bertanya-tanya, kenapa BRICS perlu membuat mata uang sendiri? Nah, jawabannya sih cukup sederhana. Mata uang ini sebenarnya dibikin buat melawan dominasi dolar di ekonomi global. Selain itu, dolar Amerika juga udah kayak raja gitu di perdagangan internasional. Apapun transaksinya ya pasti dolar yang paling banyak digunakan. Dan hal ini ngebikin negara-negara di luar Amerika Serikat jadi ketergantungan sama kebijakan moneter Amerika Serikat yang seringkali nggak sesuai dengan kondisi ekonomi negara lain. Dolar itu ibarat pusat gravitasinya ekonomi dunia. Dan negara-negara BRICS kayak merasa pengen punya orbit sendiri gitu, yang nggak selalu harus ngelilingi Amerika Serikat. Kalau mata uang BRICS ini berhasil, mereka tentu saja bisa bebas menentukan kebijakan-kebijakan mereka sendiri tanpa perlu tergantung banget sama Amerika. Makanya, ide punya mata uang sendiri ini muncul. Apalagi kalau melihat negara-negara BRICS ini seperti China dan Rusia, mereka juga sama-sama punya ambisi yang besar dalam ekonomi dan politik internasional. Sekarang kalau Indonesia benar-benar gabung nih, apa aja sih kira-kira potensi keuntungan dan tantangannya? Kita bisa bilang sih jawabannya nggak jauh dari keuntungan. Negara-negara BRICS ini adalah gabungan negara dengan ekonomi yang bisa dibilang cukup kuat dan pengaruh yang signifikan di dunia. Mulai dari Brasil, Rusia, India, China, sampai Afrika Selatan. Kalau kita lihat namanya aja, udah bikin wow gitu ya. Apalagi kalau kita benar-benar bisa gabung alias jadi anggota tetap. Karena status kita sekarang ya masih mitra. Di tengah-tengah situasi politik dunia yang gak stabil, apalagi dengan situasi Timur Tengah yang lagi memanas saat ini, gabung ke BRICS bisa aja jadi langkah yang strategis buat Indonesia memperkuat ekonomi dan posisi politik global kita. Bisa dibilang ini kayak langkah berani atau batu loncatan yang mungkin akan berbuah manis kalau dilakukan dengan bijak. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa Indonesia ini lagi jadi rebutan antara timur dan barat. Coba aja lihat deh, siapa-siapa aja yang beberapa tahun belakangan ini sering kali ngajakin kerjasama dengan kita. Dari Asia Timur ada Jepang dan Cina yang nggak berhenti-berhenti buat ngelirik kita untuk berbagi proyek infrastruktur. Dan dari barat tentu saja ada Amerika dan Uni Eropa yang juga nggak mau kalah pengaruhnya di negara kita. Dan sadar nggak sadar, mereka ini kayak nggak rela banget buat kehilangan Indonesia gitu. Soalnya kita punya potensi besar di Asia Tenggara dari segi pasar, populasi, dan sumber daya alam yang tentu saja sangat melimpah. Bisa dibilang Indonesia ini kayak anak emas yang diincar banget. Nggak cuma buat investasi, tapi juga buat stabilitas geopolitik kawasan. Ya contoh simpel aja nih, sepak bola, ya kan? Kita tahu lah Indonesia itu di peringkat sekitar 130-an di dunia pada saat video ini dibuat. Tapi tiba-tiba Indonesia jadi anak emasnya FIFA. Kira-kira kenapa ya? Apakah ini murni karena cinta olahraga atau ada kepentingan yang lain dibalikin semua? Ya bisa aja FIFA juga punya agenda tersembunyi sih kalau menurut gua, untuk lebih mengakar di kawasan Asia yang tentu saja kita lihat pasar bolanya sangat-sangatlah besar, apalagi di Indonesia ini. Oke, balik lagi ke BRICS. Kalau kita ngomongin keuntungan, ada beberapa hal yang mungkin bisa bikin Indonesia makin diuntungkan kalau jadi anggota BRICS. Langsung kita bahas. Kalau Indonesia gabung, kita bakal punya akses yang lebih luas ke pasar negara-negara anggota BRICS lainnya. Misalnya nih, produk unggulan Indonesia seperti kopi, sawit, ataupun tekstil bakal lebih mudah buat masuk ke pasar gede seperti China, India, ataupun Brasil. Ini artinya kita bisa ningkatin perdagangan dan membuka peluang investasi baru.
terutama di sektor energi, teknologi, dan pertanian. Pernah kebayang nggak sih kalau misalnya produk-produk lokal kita jadi favorit di negara-negara BRICS? Kopi Indonesia misalnya jadi favorit di negara Rusia, atau sawit kita dibeli besar-besaran sama Cina. Bayangin berapa banyak lapangan kerja baru yang tercipta dan berapa besar manfaat buat ekonomi nasional kalau nggak dikorupsi tentunya ya. Dengan bergabung ke BRICS, Indonesia bisa kurangi ketergantungan ekonomi terhadap negara barat. Selain itu, kita sering banget dihadapkan sama situasi ekonomi yang nggak menentu kalau barat lagi krisis. Dan dengan bergabung ke BRICS, Indonesia tentu saja bisa lebih bebas buat menjalani kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Ini juga penting banget buat jaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian global yang sering bikin pemerintah pusing ya. Rakyat mah biasa aja. BRICS juga punya lembaga keuangan sendiri yang namanya adalah New Development Bank atau NDB. Bank-bank ini sering ngasih pendanaan buat proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya. Kalau misalnya nih Indonesia gabung, kita punya peluang besar buat dapetin pendanaan dari NDB ini buat beberapa proyek infrastruktur ya, jalan tol mungkin, pelabuhan, atau bahkan proyek energi bersih lainnya. Artinya kita nggak perlu melalui pengajuan proposal ke bank internasional lainnya yang persyaratannya ya sebenarnya nggak sulit. Tapi ya nggak mudah juga buat mereka ngeluarin dana untuk kita. Yang tentu saja kalau dananya molor ya tentu saja proyeknya jadi molor gitu ya. Salah satu keuntungan gabung dengan BRICS adalah adanya peluang transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Negara-negara seperti China dan India punya teknologi yang udah maju banget di sektor digital, energi bersih, dan industri infrastruktur. Kalau Indonesia bisa gabung, kita bisa lebih mudah buat belajar dari teknologi mereka. Apalagi dengan kemajuan mereka di bidang AI dan manufaktur ya tentu saja bakal membawa dampak positif buat kita juga. Pernah kebayang nggak sih kalau anak-anak muda di Indonesia punya kesempatan buat belajar langsung dari ahli teknologi yang dimiliki oleh anggota-anggota BRICS. Kita bisa dapat kelas intensif dari mitra-mitra BRICS buat bawa teknologi ke dalam negeri. Gabung ke BRICS berarti Indonesia punya platform tambahan buat menyuarakan kepentingan negara berkembang di kancah global. Misalnya nih, dalam isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan reformasi institusi global seperti PBB dan IMF. Kalau selama ini suara kita mungkin cuma jadi penonton aja, di BRICS Indonesia mungkin bakal punya kesempatan buat jadi pemain yang lebih aktif. Siapa tahu nih, suatu hari Indonesia bisa jadi pemersatu yang membantu mencari solusi di antara negara-negara anggota BRICS ya kan. Saat ini BRICS lagi ngejajakin penggunaan mata uang alternatif buat transaksi antara negara anggotanya. Tujuannya biar nggak terlalu bergantung sama dolar Amerika. Buat Indonesia, ini bisa jadi kesempatan yang cukup bagus buat kurangin resiko dari fluktuasi mata uang yang seringkali bikin ekonomi kita nggak stabil. Jadi kita punya opsi lain selain dolar yang selama ini berpengaruh besar pada kebijakan ekonomi kita. Negara-negara anggota BRICS punya sumber daya alam yang melimpah. Gabung ke BRICS berarti Indonesia bisa kerjasama di sektor energi dan ketahanan pangan. Misalnya buat pasok energi terbarukan, Indonesia bisa berkolaborasi dengan Rusia yang kaya sumber daya, dan kerjasama pangan dengan Brasil misalnya yang juga punya kekuatan besar di bidang pertanian. Ini tentu saja bakal ngebikin pasokan energi dan pangan di Indonesia jadi lebih stabil dan terjangkau. Tentu bukan berarti bergabung ke BRICS nggak ada tantangan ya. Salah satu tantangan utama yang mungkin bakal dihadapin adalah soal keseimbangan diplomatik. Indonesia ini udah lama dikenal sebagai negara yang bebas aktif, nggak memihak timur dan nggak juga memihak barat. Kalau gabung ke BRICS mungkin bakal ada tekanan dari negara-negara barat yang nggak pengen bahwa Indonesia tuh menyeberang terlalu jauh ke timur. Bisa-bisa kita dicap sebagai pengkhianat, padahal niat kita cuma pengen memperkuat ekonomi kita sendiri. Nah, kalau dilihat
lihat gabung ke BRICS ini bisa dibilang langkah strategis buat Indonesia yang bisa bikin kita lebih mandiri di kancah global. Tentu ada keuntungan besar buat Indonesia dan peningkatan akses pasar hingga stabilitas ekonomi yang lebih kuat. Tapi ya kita tetap harus jaga prinsip berpalas aktif yang jadi ciri khas Indonesia selama ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah langkah ini bakal bikin kita untung besar atau ada potensi buntungnya juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya bro. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komen. Gue Vivardianto, sampai jumpa di video berikutnya.